Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kelompok B akan menjelaskan tentang bab menghindari sikap tercela, berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Berikut daftar anggota dari kelompok B. Pengertian hidup foya-foya. Hidup berfoya-foya adalah menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak bermanfaat. Misalnya, menghabiskan uang untuk barang-barang mahal seperti mobil mewah, pakaian desainer, atau perhiasan mahal tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang realistis. Hidup secara berfoya-foya tidak mencerminkan akhlak mulia. Pengertian sifat tafsir. Sifat tafsir adalah perilaku atau kebiasaan seorang dalam menghambur-hamburkan harta pada hal yang haram, sia-sia, atau tidak memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sifat ini menunjukkan kurangnya rasa syukur dan tidak bijak dalam menggunakan rezeki. Ciri-ciri dan contoh sifat tafsir. Ciri-ciri: 1. Pengeluaran pada hal yang sia-sia atau maksiat. 2. Tidak ada nilai manfaat dunia maupun akhirat. 3. Dilakukan hanya demi kesenangan saat. 4. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Contoh: 1. Menggunakan uang untuk berjudi atau membeli narkoba. 2. Membeli barang yang tidak berguna lalu dibuang. 3. Menghamburkan uang untuk prank atau pamer di media sosial. Pengertian sifat israf. Sifat israf adalah perilaku berlebihan dalam menggunakan harta atau fasilitas melebihi batas kebutuhan, meskipun pada hal yang halal. Sifat ini menunjukkan kurangnya pengendalian diri, mengikuti hawa nafsu, dan tidak bijak dalam memanfaatkan nikmat yang Allah berikan. Ciri-ciri dan contoh sifat israf. Ciri-ciri: 1. Pengeluaran pada hal yang sia-sia atau maksiat. 2. Tidak ada nilai manfaat dunia maupun akhirat. 3. Dilakukan hanya demi kesenangan saat. 4. Merugikan diri sendiri dan orang lain. Contoh: 1. Menggunakan uang untuk berjudi atau membeli narkoba. 2. Membeli barang yang tidak berguna lalu dibuang. 3. Menghamburkan uang untuk prank atau pamer di media sosial. Dampak hidup berfoya-foya. A. Harta cepat habis dan tidak berkah. B. Menimbulkan sikap sombong, pamer, dan pemalas. C. Menjauhkan dari Allah karena lupa bersyukur. D. Memunculkan hutang dan masalah ekonomi. E. Merusak hubungan sosial karena iri, pamer, atau hidup berlebihan. Pengertian ria dan sum'ah. Ria adalah sikap menunjukkan amal ibadah kepada orang lain dengan tujuan agar dipuji, dihargai, atau dianggap lebih baik dalam hal agama. Sedangkan sum'ah adalah menceritakan atau mengumumkan amal baik kepada orang lain dengan tujuan agar dipuji atau dianggap soleh. Cara menghindari perbuatan ria. 1. Luruskan niat sebelum beramal. Tanyakan kepada diri sendiri, untuk siapa saya melakukan ini? Ingin pujian manusia atau ridha Allah? Perbarui niat setiap kali mulai beramal. 2. Sembunyikan amal kebaikan. Utamakan amal yang tidak perlu diketahui orang lain. Contoh, sedekah diam-diam, salat sunnah di rumah, membantu orang tanpa dipamerkan. 3. Tidak menginginkan pujian. Jangan berharap disanjung atau dipuji setelah berbuat baik. Latih hati untuk merasa cukup dengan penilaian Allah. Pengertian takabur. Takabur adalah sifat merasa diri lebih tinggi, lebih hebat, dan lebih baik dari orang lain, sehingga muncul sikap merendahkan, menghina, atau tidak menghargai orang lain. Dalam Islam, takabur termasuk akhlak tercela yang sangat dilarang karena dapat menutup hati dari kebenaran. Ciri-ciri orang yang takabur. 1. Merasa diri paling puja, sulit menerima kritik atau nasihat dari orang lain. 2. Meremehkan orang lain, menganggap orang lain tidak mampu, tidak tahu, atau tidak penting. 3. Enggan meminta maaf, karena merasa dirinya selalu benar dan tidak mungkin salah. 4. Suka pamer dalam kurung ria, menunjukkan kemampuan, harta, atau kelebihan untuk mencari pujian. Dampak sifat takabur. 1. Dijauhi oleh orang lain. Orang yang sombong biasanya tidak disukai sehingga sulit mendapatkan teman dan dukungan. 2. Merusak hubungan sosial. Perilaku merendahkan orang lain dapat menimbulkan konflik dan permusuhan. 3. Menghambat perkembangan diri. Orang takabur merasa dirinya yang paling benar sehingga sulit menerima kritik dan tidak berkembang. 4. Menumbuhkan iri, dengki, dan kebencian. Sikap sombong memicu perasaan negatif baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. 5. Mengurangi pahala dan termasuk akhlak tercela. Dalam ajaran agama, takabur adalah sifat buruk yang dibenci Allah dan dapat mendatangkan dosa. 6. Sulit menerima kebenaran. Kesombongan membuat seseorang menolak nasihat yang benar. Manfaat menghindari perilaku takabur. 1. Memiliki banyak teman dan hubungan sosial yang baik. Rendah hati membuat orang lain nyaman berinteraksi. 2. Meningkatkan kualitas diri. Dengan tidak sombong, seseorang lebih mudah menerima masukan dan belajar dari kesalahan. 3. Membentuk akhlak yang mulia. Rendah hati adalah sifat terpuji yang membawa ketenangan hati. 4. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang yang tidak sombong lebih mudah dipercaya dalam berbagai hal. 5. Terhindar dari konflik dan pertengkaran. Rendah hati membantu menjaga keharmonisan dalam pergaulan. 6. Mendapatkan kepada Allah dan mendapat pahala. Menjauhi sifat takabur adalah bagian dari menjaga akhlak yang baik.
Pengertian hasad. Hasad adalah sifat iri dan dengki ketika seseorang tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat, keberhasilan atau kelebihan dan menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut. Hasad termasuk akhlak tercela yang dilarang dalam Islam karena dapat merusak hati dan hubungan sesama manusia. Jenis-jenis hasad. Hasad yang murni atau hasad tercela yaitu iri yang disertai keinginan agar nikmat orang lain hilang meskipun dirinya tidak mendapat apapun. Ini adalah hasad yang paling dilarang. 2. Hasad yang disertai keinginan memiliki nikmat yang sama. Seseorang ingin nikmat orang lain hilang dan berpindah kepadanya. Masih termasuk hasad tercela. 3. Gibtah, iri yang positif. Sebenarnya bukan hasad tetapi sering dibahas bersamaan, yaitu iri dalam arti ingin memiliki kebaikan yang sama tetapi tanpa ingin nikmat orang lain hilang. Ini diperbolehkan dan bisa menjadi motivasi. Hasad dalam hati tidak dilakukan. Seorang merasa dengki dalam hati tapi tidak mengucapkan atau bertindak buruk. Tetap dosa bila dipelihara, namun lebih ringan selama tidak diwujudkan dalam tindakan. Dampak sifat hasad, rusaknya hubungan dengan orang lain, perasaan gelisah dan tidak tenang, hilangnya pahala kebaikan, serta mengganggu keimanan dan ketenangan batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.